Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk menuntaskan tugas akhir semester mata kuliah pelatihan dan pengembangan dengan judul Meningkatkan Produktivitas Manajemen Waktu Pemuda-Pemudi pada Kegiatan Rohani dan Duniawi. Nah, nama-nama anggota kelompok kami ada di slide terakhir ya teman-teman. Tanpa kita memperpanjang waktu, berikut ini adalah pengertian dari manajemen waktu. Nah, manajemen waktu yang baik adalah kunci mencapai kehidupan yang seimbang karena membantu kita menyusun dan menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan sempurna, baik yang berkaitan dengan kehidupan spiritual rohani maupun duniawi. Nah, dalam kegiatan rohani termasuk waktu untuk berdoa, merenungkan diri, dan menguatkan spiritualitas kita. Sementara itu kegiatan duniawi melibatkan waktu untuk pekerjaan, pendidikan seperti sekolah maupun kuliah, dan waktu nongkrong bersama teman dan lain sebagainya. Dengan kita mengatur waktu secara efektif, kita bisa seimbangkan kedua kegiatan ini dengan baik. Nah, memungkinkan kita mencapai pertumbuhan hidup yang lebih bermakna dan seimbang. Yang berikut adalah tujuan manajemen waktu pada kegiatan rohani dan duniawi. Yang pertama adalah mencapai keseimbangan hidup antara kewajiban rohani dan aktivitas sehari-hari untuk menjalankannya secara seimbang seperti doa dan aktivitas lainnya. Yang kedua adalah menggunakan waktu dengan efisien untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan sekolah atau kuliah, serta tugas-tugas pemimpin ibadah seperti MC atau pemimpin pujian. Yang ketiga adalah mengurangi tekanan dan kelelahan dengan mengelola waktu dengan baik, seperti menghindari benturan tugas sehari-hari dengan kewajiban rohani. Yang keempat atau yang terakhir adalah membantu pengembangan diri secara spiritual dan profesional untuk mencapai kesuksesan tanpa mengesampingkan kebutuhan spiritual. Yang berikut adalah manfaat dari manajemen waktu. Nah, manfaat manajemen waktu sendiri itu seperti mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur waktu untuk beribadah dan aktivitas lainnya, seperti membantu menciptakan hidup yang lebih sehat dan tenang. Yang kedua adalah memberikan kedamaian batin dengan meluangkan waktu untuk meditasi atau doa, meningkatkan ketenangan jiwa dan konsentrasi dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga adalah peningkatan kinerja dengan menyelesaikan tugas secara efisien melalui penjadwalan yang teratur dan konsisten. Yang keempat atau yang terakhir adalah memperkuat hubungan dengan keluarga dan teman melalui pengaturan waktu untuk interaksi sosial dan kegiatan bersama yang positif seperti berkumpul bersama keluarga atau ikut serta dalam kegiatan rohani bersama teman-teman. Baik, yang berikut adalah penyebab dari manajemen waktu yang buruk. Penyebabnya ada 5. Yang pertama, kurangnya prioritas, di mana pemuda tidak memahami apa yang harus didahulukan. Misalnya, lebih memilih nongkrong bersama teman daripada menghadiri kegiatan rohani yang seharusnya diprioritaskan. Yang kedua, kurangnya perencanaan. Di mana pemuda tidak memiliki jadwal aktivitas yang terstruktur dan terorganisir. Dan ini mengakibatkan penyelesaian tugas atau pekerjaan yang tidak efisien dan sering menafsir waktu yang kurang tepat. Yang ketiga adalah gangguan eksternal. Gangguan dari luar seperti ajakan teman untuk beraktivitas yang mengganggu komitmen pada kegiatan penting seperti ibadah. Misalnya seorang pemuda yang sudah berkomitmen untuk menghadiri ibadah pemuda pada malam hari,
bisa tergoda oleh ajakan teman-temannya untuk ya bermain game, nongkrong, dan lain-lain. Dan akibatnya dia mungkin melewatkan waktu ibadah atau datang terlambat. Gangguan ini juga berlaku pada konteks dunia kerja dan pendidikan, di mana gangguan ini menyebabkan penurunan produktivitas dan disiplin. Ya, dan yang keempat itu sulit mengatakan iya. Ya, kesulitan menolak permintaan yang tidak relevan atau tidak mendukung tujuan utama, seperti terlibat dalam percakapan yang menghambat kehadiran tepat waktu di tempat ibadat. Ya, contohnya lebih memilih nongkrong bersama teman dan ya bercerita gitu, sehingga ketika teman mengajak nongkrong, ini pemuda tersebut tidak bisa menolak ajakan temannya dan lebih memilih nongkrong bersama temannya. Yang kelima adalah kebiasaan menunda-nunda waktu. Jadi kegiatan menunda pekerjaan yang seharusnya dilakukan dapat mengakibatkan keterlambatan dan ketidakdisiplinan dalam menjalankan aktivitas, seperti menunda-nunda tugas atau pekerjaan rumah tangga yang menyebabkan keterlambatan pergi ke tempat ibadah. Misalnya, jika seseorang asik bermain ponsel di sore hari dan menunda pekerjaan mencuci piring, hal ini membuatnya ya terlambat pergi ke ibadah. Oleh karena itu penting untuk menghindari kebiasaan menunda-nunda waktu dan harus memiliki sebuah prinsip untuk bisa menyelesaikan tugas pekerjaan dengan secepat-cepatnya untuk bisa ke tempat ibadah dengan tepat waktu. Dengan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, seseorang dapat menghindari penghalang untuk aktivitasnya berikutnya dan memastikan bahwa semua kewajibannya terpenuhi. Dan itulah penyebab dari manajemen waktu yang baik. Jadi materi yang berikut adalah bagaimana meningkatkan produktivitas manajemen waktu dalam kegiatan rohani dan duniawi. Di sini ada 2 poin penting yang harus kita pelajari dan juga kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang pemuda Kristen. Di mana poinnya yang pertama adalah prioritas. Mengapa prioritas ini sangat dibutuhkan? Karena prioritas ini menentukan tugas yang paling penting dan juga mendesak, baik dalam kegiatan rohani maupun duniawi. Jadi contohnya seperti menetapkan bahwa ibadah adalah prioritas utama bagi pemuda Kristen, sehingga aktivitas yang lain harus diselesaikan sebelum waktu ibadah agar tidak mengganggu kegiatan bagi seorang pemuda Kristen. Kemudian yang kedua adalah perencanaan. Dalam poin ini perlu kita memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan kita, di mana perencanaan ini sangat membantu kita untuk menyelesaikan dan mampu mendisiplinkan diri kita sebagai seorang pemuda, di mana dalam arti bahwa poin ini mengajarkan kita untuk ketika kita mau membuat sebuah kegiatan, kita terlebih dahulu harus menentukan jadwal yang terstruktur atau yang jelas agar kita dapat mengatur waktu beribadah, bekerja, belajar, dan kegiatan lainnya itu dengan baik. Contohnya, kita menyusun jadwal harian yang mengalokasikan waktu untuk membaca Alkitab di pagi hari. Kemudian
bekerja, sekolah dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Nah, ini menghadiri ibadah pemuda pada jam 7 malam dan belajar setelah pulang. Jadi ini sangat membantu kita untuk bisa memprioritaskan dan juga menjaga keharmonisan dalam berorganisasi bagi seorang pemuda Kristen. Kemudian yang berikut adalah disiplin. Dalam poin ini kita perlu mempelajari bahwa disiplin itu sangat penting dalam diri kita, dan kita perlu menanamkan ini dalam hati kita sebagai seorang pemuda, di mana disiplin ini kita perlu mematuhi jadwal yang telah dibuat dan menghindari kebiasaan menunda waktu serta gangguan yang tidak penting. Contohnya kita menjalankan jadwal ibadah dengan datang tepat waktu dan menerapkan disiplin ini di semua aspek kehidupan seperti kerja, kuliah, atau sekolah. Dan yang berikut, keseimbangan hidup. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan ibadah, keluarga, dan waktu pribadi untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan juga memuaskan. Ini perlu kita mempelajari poin penting ini. Contohnya seperti ini, kita mengatur waktu untuk beribadah dengan teman-teman maupun teman-teman pemuda maupun teman-teman organisasi lainnya. Kita perlu mengatur itu, dan juga kita perlu mengatur waktu untuk berolahraga, bersosialisasi dengan keluarga dan teman-teman, serta menikmati waktu pribadi untuk hobi. Berikut ini adalah tampilan jadwal aktivitas yang teman-teman bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan membuat jadwal aktivitas bisa membantu kita dalam memanajemen waktu dengan baik. Karena semua aktivitas kita sudah tersusun rapi beserta dengan waktu yang sudah ditetapkan pada setiap aktivitas. Sehingga kita tidak bebas beraktivitas dan membuang waktu secara cuma-cuma, namun kita akan sadar dan pandai mengelola waktu saat beraktivitas secara konsisten sesuai dengan jam yang sudah ditetapkan dalam jadwal. Oleh karena itu, jadwal yang ada dalam tampilan slide ini berdasarkan aktivitas keseharian kami. Jika teman-teman ingin membuat jadwal yang sama seperti ini, maka teman-teman silahkan membuat jadwal sesuai dengan aktivitas keseharian teman-teman. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan materi ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu yang efektif adalah kunci dalam mencapai keseimbangan hidup antara kegiatan rohani maupun duniawi, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup kita. Dengan kita mengutamakan prioritas, membuat rencana, disiplin, dan menjaga keseimbangan hidup, maka akan membantu kita sebagai pemuda-pemudi untuk memenuhi semua kewajiban, baik spiritual maupun duniawi. Hal ini membantu kita mengurangi stres, meningkatkan kinerja, dan memperkuat hubungan sosial kita. Namun sebaliknya, jika kurangnya manajemen waktu yang baik, maka dapat menyebabkan dampak buruk dan ketidakseimbangan hidup. Karena dengan keterampilan manajemen waktu yang baik, kita bisa sukses dalam segala hal dan akan mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan bermakna. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih and see you di next video. Tuhan Yesus memberkati. Bobby Valentino.